Di job order tersebut itu sudah jelas. Ada nama perusahaannya apa, alamatnya di mana, kemudian bidangnya apa. Nah, kemarin saya sudah share mengenai paspor, visa, COE, dan lain-lain. Mungkin banyak yang bertanya, berapa sih gaji magang Jepang sekarang atau di tahun 2023? Nah, gaji magang di Jepang sendiri itu sebenarnya beda-beda, tergantung wilayah dan kontrak kerja. Kemudian juga bidangnya. Ini saya share mengenai beberapa job order untuk magang Jepang. Jadi sebenarnya siswa itu saat proses wawancara, ini yang swasta ya, bukan yang IAM Japan. Kalau IAM Japan sudah ada keterangannya juga di websitenya Kemenaker. Kalau yang swasta itu sebenarnya saat sebelum wawancara magang Jepang itu dibuat atau diadakan ada job ordernya. Jadi ada keterangan order dari Jepang. Di job order tersebut itu sudah jelas. Ada nama perusahaannya apa, alamatnya di mana, kemudian bidangnya, syaratnya, siswanya yang dibutuhkan itu seperti apa. Contohnya tidak boleh merokok. Contohnya itu harus yang bahasa Jepangnya bagus. Contohnya itu yang belum menikah. Atau ada juga perusahaan itu yang memberi syarat harus usia 20 tahun ke atas. Atau ada juga pernah juga perusahaan itu mintanya 25 tahun ke atas. Itu kenapa kok mintanya yang 25 tahun ke atas? Itu kadang-kadang mereka yang menerima magang Jepang masih kecil, 18 tahun itu masih kekanak-kanakan, saat di Jepang itu susah diatur. Nah, diharapkan yang dewasa itu lebih berpikir matang, jadi di sana itu gampang diarahkan. Tapi itu tidak semua. Nah, ini saya share mengenai dua job order. Satu, ini job order pertama. Ini contoh perusahaan di bidang konstruksi. Ya. Bidang konstruksi ini di sini sudah jelas nama perusahaannya, kemudian yang kolom ini adalah alamatnya. Kemudian yang di bawah ini itu syarat pentingnya, ini tidak boleh merokok, bahasa Jepangnya bagus. Kemudian bisa masak sendiri. Nah, kalau mau lihat gajinya berapa, itu ada di sebelah kanan. Nah, kalau mau tutup poin di paling bawah ini sudah kebaca, itu 120.000 yen. Itu gaji bersih ya. Jadi gaji bersih ini adalah gaji pokok yang sudah dikurangi. Biasanya itu ada asuransi kesehatan, Apato, kemudian BPJS atau Nenking. Nah, nanti Nenking ini kalau sudah pulang tetap bisa dicairkan juga oleh siswanya. Nah, setelah dikurangi hal-hal tersebut, bersihnya masih 120.000 yen. Dengan kurs 110 yen itu berarti 13,5 juta. Kalau atau 117 yen itu ya hampir 13,5 lebih sedikit. Nah, itu gaji bersih belum ada lembur. Misalkan ada lembur, berarti itu lebih sedikit, bisa mungkin 15 juta gitu. Nah, tapi kita ngomong pahitnya, ngomong yang sesuai job order aja, yaitu 120.000 yen. Nah, ini saya buka lagi satu job order di bidang yang lain. Ini di bidang pengecatan. Bidang pengecatan. Nah, ini baca. Itu gaji bersihnya ini 121.000 yen. Ya, jadi hampir sama. Kalau swasta itu di bidang Gemba itu rata-rata gajinya 120.000 yen atau 13,5 juta rupiah. Jadi jangan berharap yang lebih dulu. Misalkan ada yang tertulis gaji 20-30 juta, itu nanti dulu. Yang ditanamkan di pikiran kita tuh gajinya ya segitu, 13 jutaan gitu. Takutnya kalau mengharap lebih nanti kecewa, malah semangatnya berkurang. Tuh. Kemudian nanti kan gaji bersih ini nanti juga dipotong Nenking. Setelah 3 tahun Nenking itu bisa dicairkan biasanya sekitar 30-60 juta tergantung dari wilayah masing-masing. Ya, demikian share saya mengenai info gaji magang Jepang di tahun 2023. Semoga anak-anak muda yang mempunyai visi untuk magang ke Jepang bisa tercerahkan dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.